Halo, selamat siang dengan Indra dari antamgold.com. Pada video kali ini saya akan bahas sedikit apa itu emas. Jadi kita akan bahas dasar-dasar basic tentang emas itu sendiri, baik dari karakteristik fisik emasnya maupun juga sifat-sifatnya yang terkait. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita kalau dalam tabel periodik di fisika itu emas itu simbolnya AU. Dari bahasa Latin itu aurum. Dan memiliki nomor atom 79. Logam ini karakteristiknya dia lembek yang mudah dibentuk. Di antara logam-logam lain, emas itu unik. Jadi, dia semakin murni, dia lembek, mudah dibentuk, bentuknya warnanya mengkilap kuning dan lebih berat untuk dimensinya ya. Jadi, kalau kita kayak di film-film zaman dulu itu kalau orang suka gigit emas, nah itu kelihatan dari situ karena mereka mau ngetes gitu. Emas ini asli atau enggak dari gigitan. Kalau emas yang pure emas, dia lunak sekali, jadi bakal ada bekas gigitannya. Saya juga pernah ngejatoin ya 100 graman emas gitu, penyok pinggirnya bener-bener. Oke, jadi selain itu sifat uniknya dia fleksibel dicampur dengan logam lain seperti perak, tembaga gitu. Jadi emas ini dia logamnya dapat menjadi konduktor panas dan listrik yang sangat baik sekali dibandingkan dengan logam lainnya. Berbeda dengan logam lainnya juga, emas tidak akan pernah karatan atau korosi. Jadi kalau emasnya karatan ya berarti bukan emas itu. Next, masa jenis emas. Jadi ini kalau misalnya kita pakai teori apa ya, Archimedes ya, hukum Archimedes ya. Jadi masa jenis emas dengan logam lain berbeda. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya 50 gram perak, ini saya pakai contoh gambarnya ada 50 gram perak berbeda dengan 50 gram emas secara dimensi. Meskipun ketebalannya sama, tapi lebar, panjang dan lebarnya dia udah berbeda, gitu. Karena emas lebih padat ya, jadi massa jenisnya 19,3. Di sini kalau kita timbang air ya dari berat kering bagi berat basah itu 19,3 itu murni, emas murni. Jadi kalau misalnya emasnya nggak murni, dia bakal di bawah itu biasanya. Titik leburnya, jadi dia akan lumer kalau sudah sampai 1064 derajat Celcius dia mulai lebur, mulai ngelumer dia. Jadi logam itu ada punya massa jenis sendiri, juga punya titik lebur masing-masing. Oke, next yang saya bakal bahas adalah karat emas. Jadi kita sering dong dengar kata karat gitu, dan orang juga sering ngomong gitu, kalau emas ini 24 karat emas nggak, atau emas 22 karat atau apa. Dan lucunya mereka sering nggak tahu karat itu sebenarnya apa. Jadi let's start with the basic, kita di sini sama-sama belajar. Jadi kalau mau dapat kemurnian emas itu ya, rumusnya cukup simpel. Jadi jumlah karat dibagi 24. Itu persentase kemurnian. Jadi ketika kita ngomong misalnya ini emas 22 karat nggak atau emas 18 karat nggak, kita harus sadar gitu rumusnya seperti apa gitu. Kalau di sini ya ilustrasinya sudah gampang. 18 karat bagi 24 karat itu artinya emas 75%. Bagaimana dengan 25%-nya? Itu bisa logam lain, campuran perak, tembaga. Tapi ketika kita ekstrak benda yang 18 karat itu, perhiasan yang 18 karat itu, kita bakal dari berat 1 kilo, misalnya kita bakal dapat murni emas 75%. Jadi, udah mulai ngerti ya, karat itu pada dasarnya ada sistem pengukuran tingkat kemurnian emas. Jadi, berdasarkan jumlah persentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam. Mengapa emas 24 karat itu nggak digunakan sebagai standarisasi perhiasan? Standar perhiasan itu biasanya 18 karat, standar umum. Karena kalau misalnya dia semakin murni, seperti yang saya bilang tadi, semakin lembek. Jadi kalau pakai hari-hari itu nggak durable, gampang penyok banget. So that's why dicampur perak sama tembaga, biasanya biar lebih durable dia punya. Pakai buat hari-hari kuat. Bahkan buat kita ngikat batu-batu berlian atau apa gitu, dia lebih kuat. Nah ini ada contoh lain, 22 bagi 24, 91,6. 24 bagi 24 ya 100% berarti. Oke, unit satuan emas kalau di kita nasional itu dalam gramasi. Jadi gram. Sementara kalau di luar negeri itu dalam troy ounce internasional. Nah, 1 troy ounce itu sama dengan 31,1 bla 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 gram. Jadi biasanya kita ngomong 1 troy ounce sama dengan 31,1 gram. Untuk mempermudah saja basically. Jadi kalau di radio kita sering mendengar harga emas dolar per troy ounce saat ini adalah berapa dolar per troy ounce gitu.
Nah, itu kita sebenarnya harus kalkulasi dulu gitu. Kita, oh jadi $1 berapa troy ounce, kita harus tahu. 1 troy ounce itu sama dengan 31,1 gram. Kita harus konversi dulu gitu. Setelah konversi baru tuh kita konversi dari dolar ke rupiahnya. Warna emas itu kalau benar-benar murni ya, itu ini saya pakai Tenari plot ya. Tenari plot atau diagram segitiganya. Ini kalau di ini logam yang campuran yang biasa paling sering kan adalah perak sama tembaga. Jadi kalau emas, kalau benar-benar murni, dia warnanya agak red yellow aslinya. Ini kalau semakin banyak peraknya, ini 10%, 20%, 30%, sampai 90% perak, dia bakal warnanya agak-agak putih. Mulai ke putih. Sementara kalau misalnya tembaganya banyak, ini dari 10% dari 90% emas, berarti 10%-nya tembaga kan. Semakin banyak, nah otomatisnya nanti warnanya jadi kemerahan. Ini pun juga ada persentasenya. Kalau perak, tembaga, sama emas, jadi kelihatan tuh warna proporsinya, beda-bedanya. Apakah ada campuran lain biasanya selain 3 ini? Dalam satu emas bisa kan ada nikel, bisa ada kuningan gitu. Jadi tergantung campurannya. Asal muasal emas. Nah, bagian ini saya bakal jelasin proses terbentuknya emas. Dan ini biasanya orang-orang mining nih yang jago nih, orang pertambangan nih. Tapi saya jelasin sesederhana mungkin sebisa saya. Jadi logam emas itu terbentuk dari proses magmatisme. Jadi magmatisme itu apa sih? Secara sederhana itu magmatisme dapat dipahami sebagai proses yang menghasilkan batuan magmatik. Jadi batuan magmatik atau batuan beku itu batuan yang terbentuk langsung dari pendinginan dan solidifikasi magma. Ini yang membedakan batuan beku dan batuan sedimen dan batuan metamorf. Jadi magmatisme itu adalah aktivitas magma yang ujung-ujungnya menghasilkan batuan beku. Nah, kalau kita masih ingat filmnya Dwayne Johnson tuh yang ke pulau apa gitu, terus ada ledakan gunung meletus api gitu. Nah, pas gunungnya meletus ada meletus mas-mas juga ada keluar gitu kan. Itu yang terjadi gitu. Jadi ketika ada pergerakan cairan magma dalam tubuh bumi, ada emas yang ikut terangkat oleh cairan magma tersebut beserta dengan logam-logam lain. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan emas tersebut? Tahap pertama biasanya itu adalah open pit mining. Jadi dibuat dulu lahannya, oke nih setelah dites, di drill, ada emasnya, baru kita siapin open pit miningnya gitu. Jadi ini dalam tahap open pit mining itu ada proses pengangkatan batu-batuan mineral yang akan diproses. Karena setelah diselidiki batu mineral tersebut memang ada isinya gitu. Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada banyak-banyak logam-logam lain. Nah, mineral gold ore itu masuk ke tahap kedua. Jadi proses pengumpulan dan pengolahan batu-batuan yang mengandung emas dan logam-logam mulia. Jadi dikumpulin tuh di bongkah-bongkahan batunya. Nanti bongkahan batu ini dimulailah masuk tahap ketiga, crushing atau milling gitu. Di sini batu-batu yang dikumpulkan akan diproses dengan berbagai teknik. Kalau ada beberapa teknik ya yang dipakai sama orang tambang itu, mereka biasa bahasanya amalgamation, flotation, dan gravity concentration. Tujuan utama pada dasarnya adalah untuk memisahkan logam emas dengan logam-logam lainnya dalam batuan mineral tersebut. Jadi emas yang diperoleh biasanya juga akan dimurnikan dalam proses ini. Baru masuk tahap keempat. Nah, ini udah kayak di film-film nih, smelting nih, pot mendidih, isinya emas cair gitu. Tuang deh, pas dituang, smelting pas tuang, nah jadinya emas batangan. Tinggal dicap dah, terserah mau cap apa. Oke, ini kita bahas sedikit sejarahnya emas. Kalau zaman dahulu, ekonomi mungkin kita masih ingat, orang zaman dulu tukar-menukar, barter ya, namanya ya. Jadi, karena nggak ada mata uang, zaman dulu adanya barang, jadi kita saling barter. Gue ada ini, lu ada itu, yuk, let's trade, gitu. Jadi tukar, itu bentuk awal yang paling konvensional sekali, gitu. Sekitar tahun 564 sebelum Masehi, nah itu pertama kalinya tuh emas digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Jadi barter udah mulai ditinggalkan, orang pakai emas buat tukarnya. Saya agak skip dikit ya, jadi maksudnya saya bahas yang sedikit penting. Jadi agak lewat tadi. Jadi tahun 1717 itu negara UK dia udah mulai masuk era pembentukan standarisasi emas. Jadi mulai dihubungin gitu, emas udah dengan setara dengan 77 shilling. Jadi karena mereka menggunakan mata uang mereka sendiri. Ini agak loncat sebenarnya. Kalau dulu kan emas kan, kenapa sih kok bisa tiba-tiba masuk era standarisasi emas? Kalau kita ingat film-film Cina gitu
emasnya ditukar dengan uang kertas gitu kan. Jadi sebenarnya emasnya itu mereka safe. Jadi orang dari bawa-bawa emas kan risky kan. Mereka taruh emas itu di bank dan bank keluarin kertas. Nah, kertas ini yang dipakai bisa buat nebusin emas. Nah, tahun 1717 ini Inggris dia nentuin, oke, dengan 77 siling mata uangnya Inggris dan dia bisa tukarin satu proyek emas gitu, per ons emas. Nah, jadi orang mulai efisiensi lah istilahnya. Tahun 1870 sampai 1900 menggunakan emas sebagai standar acuan uang mata uang mereka. Ini terus tahun 1925 Inggris yang sempat meninggalin waktu Perang Dunia I, 1925 dia balik lagi pakai itu, pakai emas sebagai standar perekonomiannya ya. Nah, tahun 1933 Amerika berhenti, Presiden Roosevelt waktu itu berhenti menggunakan emas sebagai acuan nilai tukar. Jadi waktu itu dia $1 ons emas itu setara $20,67. Ini nggak lama juga gitu. Ekspor dan kepemilikan emas di tahun ini oleh individual dilarang pada masanya. Jadi nggak, sekitar tahun 1934 diperbolehkan kembali gitu karena memang belum ada ketemu sistem moneter yang cocok kan. Nah, diperbolehkan kembali, tapi harganya udah nggak 1 ons emas nggak 20,67, udah mulai $35 per troy ounce. Nah, begitu masuk 1939, Perang Dunia II, chaos semua. Sampai London pun juga stop perdagangan emas. Nah, ini yang penting. Ini cikal bakal sistem moneter kita gitu. Jadi, sebelum perjanjian Bretton Woods, zaman dahulu itu setiap negara kan punya mata uangnya sendiri. Inggris dengan pound sterling atau shillingnya, terus Amerika dengan dolarnya, ada Eropa pun juga dengan mata uang mereka sendiri, Prancis juga ada mata uang mereka. Ya, intinya setiap negara punya mata uang mereka masing-masing. Dan setiap negara itu mematok mata uang mereka ke emas. Jadi kayak misalnya tadi Amerika $35 per troy ounce. Kalau yang Inggris misalnya 77 shilling per troy ounce. Jadi setiap negara punya masing-masing. Mereka patok mata uang mereka ke emas. Nah, mulai tuh pas sudah kondisi pasca perang tuh Amerika pinter, dia kumpulin gitu. Waktu itu kan dolar 1 troy ounce emas $35 kan. Si Amerika pas perjanjian Bretton Woods ngajak negara-negara lain, daripada kita pusing tukar-tukar barang atau apa gitu kan, nentuin jual belinya kan, setiap negara ada patok emas masing-masing, mendingan semuanya patok ke dolar, nanti si dolar yang patok ke emas. Nah, jadi orang lain, oh ya udah, oke, gampang dah. Jadi kita udah nggak perlu patok ke emas lagi karena ribet kan, setiap negara punya sendiri-sendiri gitu. Mendingan kita semua patok ke dolar, nanti si dolar aja yang kerjanya patok ke emas. Itu tuh awal mulanya tuh konferensi Bretton Woods. Sistem moneter kita yang sampai sekarang juga sih sebenarnya sih. Nah, teng-teng, tiba-tiba tahun 1971 dari 1944 ya. Presiden Nixon bilang, stop, kita berhenti mematok dolar dalam emas gitu. Jadi seluruh mata uang yang telah terpatok mata uang US dapat berfluktuasi. Jadi semuanya ini udah gerak nih. Makanya kayak kita rupiah juga dari 9.000 ke 13.000 karena kita patok ke dolar udah fluktuasi tuh. Sementara si dolar udah nggak matok lagi ke emas yang dulunya sekarang $35 per troy ounce ya. Sekarang ya teman-teman udah tahu udah di atas $1.000 lebih per troy ounce kan. Meskipun belum nyentuh 2.000 sih. Banyak gold buggers yang mengharapkan sentuh sampai 2.000. Termasuk saya jujur. Oke. Berarti oke dong kalau misalnya Amerika udah nggak patok ke emas lagi, emas sudah nggak ada nilainya. Jangan salah, tahun 1999 ini perjanjian pertama Bank Sentral ya. Jadi First Central Bank Gold Agreement itu disetujui. 15 bank sentral Eropa mendeklarasikan emas sebagai cadangan devisa. Jadi emas masih ada nilainya. Saya cuma mau kasih tahu aja. Bahkan sampai bank aja pun juga masih menggunakan emas sebagai cadangan devisa mereka. Jadi meskipun digital serba paperless, still gold still have value gitu. Meskipun the real wealth is in the people, resource, dan pembangunan yang ada di sekeliling kita. Value-value yang ada. Ya, demikian sejarah singkat perkembangan emas. Terus bentuk emas. Ya, saat ini bentuk emas ada berbagai macam perhiasan.
batangan, koin, sama granul. Granul ini